Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di Desa Karanggendeng, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ada yang spesial di tempat ini, yaitu ada Festival Anggrek Spesies yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2022. Di dalam Festival Anggrek ini ada pameran dan expo, ada workshop kreatif, diskusi santai, bedah buku dan jurnal, juga tentu saja ada yang menarik, yaitu jajanan dan kopi. Kita sekarang berada di Balewang Spesies Orchard di Desa Karanggendeng, dan kita nanti akan bertemu dengan Bapak Anton Tri Raharjo yang akan menjelaskan tentang Festival Anggrek ini dan bagaimana ke depannya dengan diadakannya festival yang sekarang sedang dilaksanakan. Baik, kita akan menemui beliau. Selamat pagi Pak Anton Tri Raharjo. Terima kasih sudah berkenan untuk bersama-sama menemani kami mengunjungi nursery ini. Kabarnya ada Festival Anggrek Spesies ya Pak ya? Ya, betul. Bapak bisa ceritakan sedikit tentang festival ini dahulu sebelum juga menceritakan tentang nursery anggrek di sini. Jadi Festival Anggrek Spesies ini sepertinya di Indonesia belum pernah ada. Yang sudah itu eventnya festival anggrek yang tidak khusus. Nah ini kita membuat acara yang hanya khusus anggrek spesies saja. Dan ini menjadi acara pembuka dari 3 acara yang direncanakan. Yang kedua nanti di bulan Desember di Jogja National Museum. Kemudian nanti yang ketiga dipusatkan di Merapi Golf dan di Keraton Jogja. Ya, luar biasa Pak. Ini kelihatannya memang sangat berbeda ya Pak. Yang jelas perbedaannya ini kita bisa lihat bersama bahwa lokus atau tempat pameran itu berada di alam terbuka. Nanti teman-teman akan diajak untuk menyaksikan bagaimana para perawat anggrek atau petani anggrek di sini memelihara bunganya dengan sangat baik dan juga menjualnya. Nanti kita akan juga mereview harganya ya Pak Anton. Pak Anton, terima kasih. Dan saya ingin juga tahu apa saja Pak Anton anggrek-anggrek yang ada di sini. Kelihatannya kok yang sangat jarang, yang saya juga sebagai penyuka anggrek hampir tidak melihat anggrek-anggrek ini sebelumnya Pak. Misalnya seperti ini Pak, yang seperti di depan kita ini. Jadi di sini hanya ada anggrek spesies atau anggrek natif Indonesia saja, atau dari luar negeri yang satu daratan dengan Indonesia. Misalnya Papua Nugini dan Malaysia. Kebetulan untuk koleksi anggrek di sini yang spesies, yang hanya spesies ini kurang lebih sudah ada sekitar 520-an spesies dari seluruh Indonesia. Banyak sekali ya Pak. Baru sedikit. Baru sedikit ya, karena Indonesia luas ya Pak. Karena Indonesia punya lebih dari 6.000 spesies. Baik. Nah ini anggrek apa Pak? Ini Dendrobium biloculare. Dendrobium biloculare ini termasuk natif Indonesia, endemik dari Papua. Luar biasa. Selain yang dari Papua, dari mana saja Pak? Hampir dari seluruh Indonesia ada, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Kalimantan termasuk Sumatera ya, Aceh ya. Dari Sumatera, Kepulauan Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian dari NTT, kemudian dari Tanimbar, kemudian ada yang termasuk yang dari Papua. Yang menjadi primadona anggrek apa Pak? Kebanyakan orang masih meliriknya yang anggrek dari Papua.
Papua anggrek hitam itu ya Pak ya. Nama Anggrek latinnya? hitam Papua itu sama seperti anggrek hitamnya Kalimantan. Jadi kalau ada yang bilang anggrek hitam Papua yang bentuknya bulat, warnanya hitam solid, di tengah ada ungunya, itu sebetulnya hibrid. Namanya FBK After Dark. Itu hibrid produksi dari Filipina, silangan dari kata setum. Kalau yang asli tidak seperti itu ya Pak ya? Anggrek hitam Papua setahu saya ya Pandurata. Pandurata saja ya. Atau mungkin ada jenis dendro yang dia bunganya warnanya coklat gelap mendekati hitam, tapi bukan hitam solid. Oh, baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Kita akan ke atas ya Pak, melihat yang lain. Kita sekarang berada di salah satu tempat display anggrek pada festival anggrek spesies ini, dan kita masih ditemani oleh Pak Anton. Pak Anton bisa menjelaskan kepada kami apa saja yang digantung di sini, anggrek spesies apa saja? Monggo ya, Pak. Ini namanya Brasiliensis indusiata. Ini dari Papua. Orang mengira ini sejenis anggrek bulan tapi berbeda, beda genus. Kemudian ini Dendrobium calophyllum, ini dari Sunda Island, dari NTT, Flores. Kemudian ini Phalaenopsis amabilis, Jawa Barat. Kemudian ini Liparis, ini dari Merapi. Kemudian ini Bulbophyllum lobii, ini dari Sumatera. Ini Bulbophyllum biflorum juga dari Kepulauan Sumatera. Ini Agriopsis liliifolia Merapi. Yang sedang bunga ini Eria flavescens, ini juga Merapi. Yang ini Celogen speciosa juga Merapi. Yang di sana tinggal itu yang di sini atas ini Liparis juga. Ini Flickeneria imbriata Sumatera. Ini Phalaenopsis amabilis. Ini Dendrobium apilum atau anggrek tirai. Ini bunganya apa Pak ya? Bunganya seperti anosmum. Warnanya apa? Warnanya pink. Pink, oke. Yeah. Kalau yang di sebelah sini Pak? Ini ada Selonestil sulfurea. Selonestil sulfurea ini dari Gunung Halimun. Yeah. Kalau yang ini kemarin hasil karya dari teman-teman kelompok studi arsitektur taman biologi UGM, membuat semacam orchidarium. Kemarin ada workshop orchidarium. Jadi dia menggunakan kayu-kayu tua ya Pak ya? Jadi menggunakan dan bentuknya kayu fosil. Artistik ya, kayu jadi fosil digabung ya. Anggrek dengan jenis tanaman yang lain. Indah sekali. Ada lumut, ada sukulen. Ya, ada sukulennya. Ini dijual kan? Atau ini untuk display? Ini masih untuk ini mahasiswa Ibu. Ya, hasil karya mahasiswa. Ini Bryophyllum retusum, ini punyanya Merapi juga. Ini Merapi. Apa Pak namanya? Bryophyllum retusum. Kita lain banyak gitu. Oh ya. Ini Polydrota carnea, ini juga Merapi. Teman-teman, kita sekarang akan ke lokasi yang berbeda. Letaknya kira-kira lebih tinggi 3 meter dari tempat kita tadi. Di sini ada sekumpulan koleksi anggrek Dendrobium yang tentu masih kategori spesies karena semua di sini adalah spesies. Kita masih ditemani Pak Anton. Ini Dendrobium lineale Papua. Ini dijual Pak? Ada yang dijual. Kalau yang dijual berapa harganya Pak? Ada yang plan kecil ukuran remaja itu kisaran 200 ribuan. Sudah berbunga? Siap bunga. Siap bunga. Kalau yang sudah besar gini ada yang 500, ada yang 750. Tergantung besarnya ya Pak? Iya, tergantung besar. Siap. Ada yang lain Pak? Ini kelihatannya itu yang sedang berbunga ini apa? Ini Dendrobium stratiotes. Ini endemik Maluku Utara. Hampir mirip Halmahera. Ya? Ini dari ya? Dendrobium dari section spatulata. Jadi dari keluarga spatulata itu semua bunganya memiliki tanduk dan melintir. Jadi ciri dari spatulata itu bertanduk ya, seolah-olah bertanduk seperti ini teman-teman. Kita lihat itu seperti bertanduk. Jadi, kalau orang Papua bilang nyebutnya anggrek kelinci.
Ah ya, ya seperti kelinci juga ya, Ya, Pak ya, kelinci. seperti telinga kelinci. Ya, tapi jenisnya banyak. Ya. Ada lagi Pak yang Itu ada tapi Khusus? tidak banyak. Ya. Ini ada juga banyak. Tapi sudah gugur. ya masih kelihatan. Ini seperti keriting juga ya Pak? Oh, Ya. dia seperti ada telinganya juga ya? Ya, jadi ini Dendrobium discolor dari Merauke. Jadi dari keluarga Laturea dia jenis bunga yang paling keriting. Oh, Jadi yang paling keriting, spal petalnya dia keriting sekali. ya. Anggrek-anggrek ini bagaimana bisa sampai ke sini? Bapak, informasi yang Bapak dapatkan tentang anggrek yang tadi Bapak sebut ada dari Maluku Utara, dari Papua, itu apakah Bapak punya semacam jejaring ya, networking Oke. anggrek di seluruh Indonesia? Ada beberapa teman yang ada di Asmat, ada di Papua, ada di Merauke, kemudian di Halmahera, di Ambon. Kemudian itu hampir di semua tempat ada relasi teman yang khususnya yang teman hobi anggrek Iya, gitu. ya. Cuman kan kita konsepnya di sini untuk konservasi. Jadi kita tidak mengambil tanaman dari habitat. Kalau toh mengambil itu tetap dengan dokumen yang lengkap. Jadi ada surat angkut tanaman satwa dan tanaman dalam negeri (STATJN), kemudian ada sertifikat karantina. Dan itu pun tidak banyak. Paling hanya digunakan untuk indukan. Jadi di sini karena konservasi ya, tujuannya melestarikan ya, melestarikan anggrek-anggrek khususnya anggrek Indonesia, Iya. anggrek spesies Indonesia ya Pak ya. Ya. Ya bagus sekali ya Pak. Jadi yang dijual kebanyakan yang sudah hasil budidaya. Jadi tidak merusak alam ya, Ya. maksud Bapak seperti Jadi, itu. contohnya seperti ini. Apakah juga teman-teman dari berbagai daerah tadi, dari Papua, Aceh, Kalimantan juga mendapatkan anggrek-anggrek dari Merapi khususnya? Bapak kirim ke sana? Ada yang minta, ada yang tidak. Karena ada yang dia tempat tinggal dia tidak sesuai syarat Oh, tumbuhnya. iklimnya ya, Ya. ya. Karena memang Jadi anggrek soalnya itu kalau harus kalau sesuai dengan dipaksakan habitat. nanti kasihan tanaman. Iya, gimana stres ya, Iya. stres ya. Iya. Takutnya di sana nanti malah mati. Iya. Kalau mau pulang nggak bisa pulang sendiri. Nah, iya, itu. Baik Pak, kita sekarang ke sini Pak. Ini anggrek apa Pak di pot-pot ini? Yang ini Selonistil sulfurea. seperti Ini yang dijual ke apa? dijual Ini berapa Pak kira-kira? 225.000. 220. Iya. Teman-teman yang berminat bisa nanti menghubungi Pak Anton pada deskripsi yang akan saya cantumkan pada video ini. Ini di Selonistil sulfurea 200.000 Pak ya. dia 225. Ini anggrek langka teman-teman. Jadi hampir jarang ditemui di nursery anggrek. Ya, dia tidak semua nursery Tidak ada. semua punya. Ini apa Pak? Sama, Cantik sekali. Selonistil cuman dia beda Selonistil, varian ya. warna. Dan harum ya Pak ya pastinya. Harum, ada harumnya. Ada harum. Kemudian kalau yang di Yang ini, kecil-kecil? ini hasil budidaya Dendrobium violaceo flavens Papua. Kalau di habitat jenis ini sudah termasuk kategori rare mendekati langka. Mendekati punah Karena ya. sudah tapi di sini banyak. dieksploitasi puluhan tahun, jadi di habitat sudah mendekati habis. Selain itu habitat rusak karena alih fungsi hutan. Ah, ya. Banyak hutan menjadi kebun kelapa sawit ya Nah, Pak betul. ya. Jadi Buffon digul, salah satunya Buffon digul itu habitat Dendrobium nindii, di sana ribuan hektar aduh sayang sekali. dialih fungsikan untuk kebun sawit. Ya, akhirnya kita kehilangan Ya, banyak nggih. spesies ya. Ini harganya berapa Pak yang remaja ya ini Pak ya? Remaja maksudnya Dendrobium violaceo flavens termasuk jenis yang sudah susah didapat. Kalau di pasaran harganya setinggi langit. Ya, di sini Ini di masih sini ada. kalau yang remaja segini kita jual harga 325. Siap. Kalau yang sudah agak gede di 350. Ya, teman-teman, ini harga remaja, harganya 325. 325. Jadi siapa yang berminat nanti silahkan menghubungi Pak Anton. Anggrek besi, kalau orang Papua lokal name-nya anggrek besi. Anggrek besi ya. Kenapa nama. disebut anggrek besi? Karena kalau orang lokal itu tanaman yang sudah dewasa, yang sudah tua itu besarnya bisa selengan gini. Oh, Itu kemudian dipotong, kemudian dipipihkan, dikeringkan, dianyam untuk tali kapal. aduh sayang ya Pak ya. J. Karena kuat ya Pak. Karena kuat, makanya Oh. disebut anggrek. Kita sekarang akan ke lokasi yang berbeda dan kita di sini akan melihat banyak anggrek vanda spesies yang juga berasal dari seluruh Indonesia. Kebetulan sudah bunga panda.
Oh, ini seperti tricolor ya Pak? Iya. Tapi dia dari Jawa Barat kah atau dari tempat lain? Kok beda dengan dari Merapi ya? Ini Vanda tricolor partenebrosa, ini dari Dieng. Oh, jadi tricolor ini ada banyak ya Pak? Bukan hanya dari Merapi. Itu varnya ada Vanda tricolor var tricolor, Vanda tricolor partenebrosa, kemudian ada Vanda tricolor var suavis. Nah, yang punya Merapi itu yang suavis. Suavis itu penyebarannya mulai dari Dieng sisi timur sampai ke Bali. Itu sama. Sama ya? Ungu ya Pak ya, keunguan. Oh, ya. Putih keunguan, ada coklatnya sedikit ya. Jadi sama, suavis semua. Ya. Kalau ini Pak yang besar ini daunnya lebih besar dari itu Vanda dearii Kalimantan. Oh ya. Nah, ini kebetulan bunganya seperti apa Pak? Bunganya warna kuning, putih. Ada yang berbunga kah? Gitu. Kebetulan tidak sedang berbunga. Bunganya besar dan harum sekali dan harumnya nyebar. Ada yang dijual? Kalau jenis ini belum ada. Belum ada ya, masih. Nanti hasil budidaya buahnya ini baru nanti. Ya. Belum ada Pak, seedlingnya belum ada ya? Belum ya. Belum ada. Jadi Pak Anton masih dalam proses membiakkan ya Pak. Ya. Proses budidaya. Ya. Ini di sini ada lagi Pak? Satu bunga lagi Bu. Kalau itu yang Oh, ini apa nih Pak? Oh, ini yang Jawa Barat ya? Tricolor Jawa Barat. Tricolor ini Jawa Barat. Ya, ini tricolor Jawa Barat. Dia kuning dan coklat ya Pak. Iya. Bali, kalau Bali sama dengan Bali di kita ya? Suavis. Cuman di Bali dan di Jawa Barat itu ada Vanda tricolor yang dia var pallida. Jadi dia kayak forma alba. Jadi dia tidak ada warna merahnya. Jadi hanya putih polos, kemudian trotol kuning. Lidahnya tidak ada. Lidahnya tidak warna merah. Bukan. Lidahnya putih. Okay. Terus yang di belakang Ibu, ini ada jenis-jenis selugin. Oh ya. Ini selugin trinervis. Oh, ini selogen, tapi ini bukan Vanda tentu ya? Bukan, ini selugin ya? trinervis. Asli Jogja. Oh, Merapi ya Pak? Bukan, ini dari Wonosari. Ya, ini ada yang kecil dan dijual Pak? Ada. Berapa harganya? Sekitar 175. 175 sudah siap bunga Pak? Sudah. Ya, teman-teman, 175 sudah siap bunga. Ini adalah anggrek Bulbophyllum graviolen dari Papua. Bentuknya sangat unik. Di satu tangkai ada beberapa bunga, dan menurut Pak Anton baunya tidak seperti bau bunga yang wangi, tapi bau yang tidak enak. Bau sedikit berbau bangkai. Tentu ada tujuannya Pak ya? Ya, untuk menarik serangga. Untuk menarik serangga. Untuk menarik serangga karena dia terjadi pembuahan. Oh, serangga itu berguna mungkin kaki-kakinya itu ya, untuk betul. Jadi serangga itu kalau di habitat sebagai agen polinator. Jadi dia membantu penyerbukan bunga. Untuk anggrek-anggrek hutan ya Pak ya. Makanya setiap jenis anggrek dia memiliki ciri khas. Karena tujuannya itu. Baik. Ini juga jarang ya Pak. Saya terus terang belum pernah melihat anggrek ini sebelumnya. Ini ada dijual? Masih proses budidaya. Ya. Teman-teman, ini masih proses budidaya, tapi mungkin 3 bulan ke depan sudah ada ya Pak? Belum ada Bu. Oh belum, lama ya Pak ya? Hitungannya tahun itu. Tahun ya. Pak Anton, ini anggrek unik sekali ya Pak Anton. Sepertinya anggrek dendrobium ya kelihatannya. Jadi apa Pak sebenarnya? Ini bisa cerita sedikit? Ini Dendrobium lasianthera endemik Papua. Lasianthera itu punya varian banyak sekali. Nah, ini yang kita budidayakan yang warnanya merah. Berarti di sini sudah banyak ya Pak, karena sudah dibudidayakan? Sudah, hasil budidayanya sudah banyak. Termasuk ada ini yang juga bisa dijual? Ada. Berapa Pak satu pohon yang siap bunga? 300-an. Ada yang 300, ada yang 500. Tergantung besar kecilnya ya? Iya betul. Dan pembelinya sudah banyak Pak? Sudah. Kebanyakan online ya Pak tentu? Ada yang direct ke sini, ada yang minta dikirim. Jadi sudah banyak juga ya orang yang datang ya. Kalau ini apa Pak? Ini Bulbophyllum graviolen seperti yang di sana tadi. Oh ya. Sekarang kita berada pada seksi atau wilayah Dendrobium lasianthera yang tadi sudah kita tunjukkan sebelumnya. Sudah ditunjukkan sebelumnya oleh Pak Anton, dan ini adalah yang dewasa hasil budidaya dan sudah siap berbunga.
Harganya berapa Pak? Harganya mulai 385 sampai ada yang 500-an. Ya, harganya 385 sampai 500.000. Ini yang kecil segini dia sudah mau bunga. Oh ya, itu udah ada speknya Pak? Ya, ini sudah mau bunga. Jadi karena ini umur, sebetulnya dia umurnya sama seperti umur yang sedang bunga tadi. Yaitu tadi karena di sini tidak dipacu dengan pupuk, jadi ya hidupnya tidak seragam. Ya. Jadi tadi Bapak sampaikan bahwa ini habitat duplikasi dari habitat sebelumnya ya Pak ya. Jadi dari sama seperti di hutan, karena di sini memang kita lihat Bapak Ibu sekalian, di sini penuh dengan pohon-pohon besar seperti di habitat aslinya, yaitu di hutan. Tapi saya ingin juga bertanya pada Bapak, seandainya ada orang yang membeli, tentu saja dirawat di rumah, apakah boleh memberikan pupuk? Boleh. Boleh ya. Boleh dipupuk, tapi jangan terlalu sering. Aplikasi pupuk yang kita sarankan itu 10 sampai 15 hari satu kali saja. Baik. Jadi, pupuk jenis apa yang boleh Pak? Apakah pupuk organik? Apa, pupuk organik boleh? Atau pupuk kimia? Seperti NPK? Pupuk kimia, cuman kita harus tahu kandungannya. Ya. Jadi kandungan makro, mikro di dalam pupuk kita harus tahu. Pupuk tidak harus mahal, yang penting kandungannya lengkap. Nah, ada merek di pasaran itu yang harganya murah, kurang lebih sekitar 15 ribuan, itu bagus sebetulnya. Pupuk Legend, maksud saya bukan mereknya Legend, tapi ya, memang sudah Legend ada sekali, sejak lama ya. dan itu sudah bagus. Ya. Nah, biasanya kalau ada yang bertanya, saya merekomendasikan jenis pupuk yang itu. Baik, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini ada yang unik juga Pak, namanya apa nih Pak? Dendrobium musauense. Ini spesies dari Papua Nugini. Oh, ini masih satu daratan dengan Papua ya kita ya. Dan kelihatannya memang bentuknya masih sama ya Pak, masih ada sama. Telinganya ya, ada tanduknya ya. Masih ada bertanduk. Ya. Jadi dia masuk ke section sepatu lata. Sepatu lata. Dan ini sudah dibudidayakan tentu ya Pak? Ya, kelihatannya banyak. Budidaya. Oh ya, sudah banyak sekali ya. Ini umurnya sudah hampir sekitar 4 tahun. 4 tahun cukup lama ya Pak, Ya. untuk bisa seperti ini. Harganya berapa Pak? Kalau yang per sudah pot? dewasa besar gini 850. 850. Ada yang ekonomis, harga ekonomis? Ada yang masih di pot kecil gini. Yang di pot kecil berapa Pak? Ya sekitar 500-an. 500-an. Baik. Ya, bagi teman-teman yang berminat ingin memiliki, bisa nanti langsung kontak Pak Anton. Teman-teman, kita masih ada di Balai Lawang Species Orchard Nursery, yang kita juga masih ditemani oleh Pak Anton, dan sekarang ada Pak Amin di sini. Dan terakhir kita akan berbincang tentang seedling dari anggrek-anggrek yang tadi sudah kita lihat, tentu anggrek spesies. Kita mulai di sini ya Pak Anton ya. Ini seedling tanaman apa Pak? Ini Dendrobium alberticii. Alberticii itu dia sinonim dari Dendrobium antenatum. Bunganya seperti Stratiotes, itu cuman dia ukurannya lebih kecil, kemudian ukuran labellumnya kecil. Ini dijual dengan harga berapa Pak? 75.000. 75.000, bisa dikirim ke seluruh Indonesia Bisa. ya Pak ya. Bisa. Dan ini kita masih melihat di sini ada barisan seedling yang cukup banyak, Ya. jumlahnya ada ratusan, jadi nggak usah khawatir, masih banyak Ini- persediaannya. Ini Dendrobium discolor tanimbar. Tanimbar, Jadi bunganya keriting, bunganya ukurannya besar, pohonnya dia jenis termasuk kategori large giant, jadi dia pohonnya besar. bisa besar. Kalau Ya. di habitat dia bisa sampai 3 meter. Dan bagusnya ditempel ya Pak. Bagusnya ditempel. Ya. Karena dia epifit. Bagusnya ditempel. Ini berapa Pak harganya? Sama 70. Sama 75.000 harganya. Untuk harga ekonomis. Dan kita sekarang Yang ini Sini. Dendrobium nagataksaka. naga taksaka. Iya, nagataksaka itu dari Fak-Fak Papua. Diberi nama nagataksaka karena ini diregister belum lama. Dulu namanya Dendrobium Affinity Dendrobium goldii, cuman karena berbeda dengan goldii akhirnya diregister dengan nama Dendrobium nagataksaka. Untuk membedakan Pak ya. Ya, Tapi karena mirip. Mirip, cuman bagian spora dan labellum dia lebih panjang Dendrobium nagataksaka.
Harganya berapa Pak? Yang sama harganya 75.000. ya, ini di semua harganya 75 ribuan. Dan yang ini Pak? Itu Dendrobium cochleodes. Cochleodes. Dendrobium cochleodes itu penyebarannya hanya ada di Papua dan Papua Nugini. Kalau di Papua ada di Jayapura dan di Asmat. Asmat Lembah Balim? Asmatnya di Agat. Di Agat. Berarti dingin dong Pak ya? Enggak, Harus dingin nggak? enggak. Jadi habitatnya dia di MDPL 0. Oh bisa. Dia jadi tumbuh di karang. oh ya. MDPL-nya 0. Jadi bisa rata ya, Iya. panas. Iya. Kalau yang ini Pak? Ini ada Dendrobium stratiotes, ada Dendrobium archipelagense campur. Ini kan ada buah yang sudah pecah. Oh, ini bakal jadi spora. Ini untuk bisa menjadi tanaman, wah terbang ya. Cuman ini harapan untuk hidupnya dia kecil. Karena Tadi pusara tumbuhnya dia harus ada mikorizanya sih ini. Dan mikorizanya beda dengan yang lain. Berbeda. Apa yang kita bisa mengenali masing-masing mikoriza itu bagaimana caranya Pak? Di laboratorium atau Bapak bisa harus di tahu? lab. Tidak kasat mata. Harus di lab. Dan itu harus diisolasi. Jadi masing-masing mikoriza dalam satu jenis tanaman itu harus diisolasi, kemudian diidentifikasi namanya apa saja. Kemudian baru kalau misalnya ada yang dalam beberapa jenis mikorizanya sama gitu, mungkin bisa dibiarkan untuk mempercepat. Kita sekarang berada pada lokasi di tempat Selogen Pandurata yang tentu saja masih kita lihat sangat unik di sini, dan secara umum kita menyebutnya ini anggrek hitam ya Pak ya. Anggrek hitam. Bapak bisa ceritakan sedikit tentang anggrek hitam ini? Ini masuk genusnya Selogen, kemudian spesiesnya Pandurata. Penyebarannya ada di Kalimantan dan ada di Papua. Kalau kita sering mendengar anggrek hitam Papua ya sama seperti ini. Ada berapa jenis selain Selogen itu ada beberapa jenis, ada Selogen Pandurata, ada Asperata, ada Speciosa, ada Miniata, ada Trinervis, dan masih ada beberapa jenis yang lain. Di sini ada berapa jenis yang dimiliki? Di sini ada Asperata, Pandurata, Miniata, Speciosa, itu kayaknya Trinervis sama Trinervis. Kalau ini Selogen Pandurata. Yang ini Selogen Pandurata. Ini dijual Pak? Dijual. Untuk yang sebesar ini berapa Pak? Sebesar ini 650. 650 dan bisa dikirim ya Pak? Bisa kemana saja? dikirim, bisa. Ya, baik, silahkan teman-teman yang berminat untuk Dan ini memiliki. dari hasil budidaya. Ini buahnya nanti ini kita semai. Kalau kultur. awam bisa nggak Pak? Untuk? Misalnya saya untuk menyemai gitu Harus sulit punya ya? lab. Harus di Harus lab punya ya? lab. Ya. Meskipun labnya sederhana pakai encase gitu, Bisa cuman juga. harus ada ini Bu, kita harus tahu karena media taburnya harus pas. Iya. Karena semuanya kimia. Jadi Iya. harus pas. Nah, ini kita juga masih belajar. Iya. Dan di sini sudah di Kita Bali untuk Lewang ini budidaya, sudah. untuk kulturnya kita masih kerjasama dengan teman-teman biologi UGM. Jadi di sini kerjasama dengan Fakultas Biologi UGM. Fakultas Biologi UGM. Jadi nanti kalau misalnya ada mahasiswa baik itu S1, S2 atau S3 itu penelitian tentang anggrek spesies, biasanya ke sini. Baik. Atau butuh buah atau butuh apa, butuh sampel spesimen gitu dia ke sini. Selalu ke sini ya, karena Iya. cukup lengkap ya Pak. Nah, terus timbal baliknya nanti kalau misalnya kita ada buah yang siap petik, siap kesemai di bawah. Nanti ditabur di sana. Baik Pak Anton, terima kasih sudah menemani kami untuk melihat-lihat koleksi anggrek, dan ini dalam rangka Festival Anggrek Spesies tahun 2022, dan kita nanti di tahun 2023 juga akan menyaksikan pameran atau Festival Anggrek Spesies yang lebih besar lagi Pak Anton. Terima kasih Pak Anton sudah sama-sama. memberikan waktu kepada teman-teman Omah Bunga untuk bisa melihat dari dekat koleksi anggrek spesies di Nursery Bali Lewang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Amin.